Nabi kita itu pernah kerja, Pak. Karena tidak punya uang, cucunya belum makan, Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma. Nabi kita bekerja, kerja di rumahnya orang Badui. Kerja apa? Menimba air. Satu timba diupahi kurma. Nah, begitu ngambil satu kerekan, satu ambilan, dapat kurma. Dua kerekan, dapat kurma lagi. Sampai berapa kerekan timba itu, timbanya putus, Pak. Jatuh ke dalam sumur. Orangnya marah, Nabi kita ditampar. Untuk menjadi manusia yang berbobot di sisi Allah, berbobot, memilih jalan hidup hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Apa kehidupan yang baik? Semua tafsir menafsirkan ayat ini, hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, bisa menafsirkan yang macam-macam. Tapi satu tafsir yang sulit ditinggalkan adalah diberi arti qanaah, hidup menerima apa adanya. Itu hidup yang baik. Ini akan menjadi manusia yang berbobot di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu hidup sabar, syukur dengan nikmat yang ada di depan kita. Hidup apa adanya. Nanti kalau hidupnya apa adanya, terasa apa-apa ada. Karena biasa hidup apa adanya, maka dunia ini terasa apa-apa ada. Seperti orang rokok, itu bahaya penyakit paru-paru. Tapi lebih bahaya lagi penyakit rupa-rupa. Bukan paru-paru, Pak. Paling bahaya itu rupa-rupa. Rupa-rupa. Ini ada beradab, ada biadab. Ada ahlul lubbi, ada ahli lobi. Kalau ahlul lubbi orang yang cerdas. Kalau ahli lobi lain. Ada ahlul lobi, ada ahlul lubbi. Maka yang ketiga ini, tanamkan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik dengan qanaah, hidup qanaah. Az-Zamakhsyari dalam tafsir Al-Kasyafnya, itu tafsir Mu'tazilah, bukan akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah, menukil dari tafsirannya, ingat saya, dari Hasan Al-Basri, memaknai hayatan thayyibah itu qanaah, hidup menerima apa adanya. Subhanallah. Saya berikan contoh hidup apa adanya. Seorang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita itu pernah saya baca dalam karyanya Qalyubi Amirah yang mengarang Hasyiah Mahalli. Qalyubi Amirah dalam ensiklopedinya An-Nawadir, sebuah kitab yang berjudul An-Nawadir. Di situ dijelaskan Nabi kita itu pernah kerja, Pak. Karena tidak punya uang, cucunya belum makan, Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma. Menantunya belum makan, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karrama wajah. Kemudian Fatimah radhiyallahu anha belum makan. Nabi kita bekerja, kerja di rumahnya orang Badui. Kerja apa? Menimba air. Coba bayangkan, Rasulullah pernah kerja menimba air di sebuah desa.
Satu timba diupai kurma. Satu timba upai kurma berapa butir, satu timba berapa butir. Jadi hitungnya upah itu per satu timba. Dikerek itu. Rasulullah ngangsu. Yang punya sumur tidak tahu kalau itu Rasulullah. Dikira ini modern rangge. Dikira ini orang mana itu. Tidak tahu kalau itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah kerja mengambil air dari sumur. Nah, begitu ngambil satu kerekan, satu ambilan dapat kurma. Dua kerekan dapat kurma lagi. Sampai berapa kerekan timba itu, timbanya putus, Pak. Jatuh ke dalam sumur. Yang punya rumah marah karena Nabi Rasulullah menjatuhkan, melepaskan timba itu jatuh dalam sumur. Orangnya marah, Nabi kita ditampar sama yang punya sumur, ditampar sama yang punya sumur. Akhirnya Rasulullah pulang membawa kurma karena sudah diupai kan, dapat berapa timba kan diupai, cuma timbanya jatuh dalam sumur, putus talinya. Rasulullah ditampar sama yang punya sumur. Begitu Rasulullah pulang bawa kurma untuk memberi makan kepada Sayyidina Hasan Husain sekeluarga radhiyallahu anhum. Orang itu di rumah dikasih tahu sama tetangganya, kamu tahu siapa yang kamu tampar itu? Saya tidak tahu, dia belum Islam. Yang kamu tampar itu adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya orangnya kaget, sedih. Terus orangnya mengambil peso. Orangnya mengambil peso, Pak, melakukan tindakan yang ekstrim. Orangnya menyesal karena menampar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orangnya mengambil peso, tangannya yang habis nampar Nabi itu dipotong. Dipotong saking menyesalnya menampar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai tangannya dipotong, lepas, pergelangan itu lepas, berdarah, bercucuran darah. Akhirnya tangan yang dipotong itu dibawa, kan yang nampar kan satu tangan, dipotong kan masih satu. Tangan yang putus itu dibawa oleh orang itu, dibawa ke Rasulullah untuk minta maaf. Bercucuran darah di jalan, menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Rasulullah, saya tidak tahu kalau engkau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya orang ini masuk Islam, menyesal kenapa menampar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masuk Islam tapi tangannya sudah putus, bercucuran darah. Tidak dibawa ke Solo untuk dioperasi ortopedi, tidak dibawa ke rumah sakit dokter ortoped, tapi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tangan itu diambil, kemudian dipasangkan lagi dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tangan itu dipasang oleh Nabi kembali sempurna, dan orangnya menjadi seorang muslim. Inilah kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi kita itu pernah hidup sampai kerja apa? Mengangsu air. Ini namanya hayatun thayyibah, kehidupan yang baik, menerima apa adanya.